Setelah ibu sakit dan ibu meninggal, di sana baru Made yakin akan adanya kematian, Pak. Kenapa banyak orang memilih menjadi berandalan deh? Dalam situasi seperti Made. Mungkin karena tidak ada contoh baik dalam kehidupannya. Orang yang terus konsisten, mereka percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil dan mereka tidak pantang menyerah. Kalau belum berhasil, dia tidak menyerah. Gagal, bangkit lagi. We are in my room. Bicara cerdas Ada solusi. bersama Made ada Mahardika. Made Ada Mahardika. ada Mahardika. Mahardika. Yes. Made anak kedua. Yes. Anak pertama Wayan. Iluh. Kakaknya cewek. Ilo. Iluh. Made dari mana deh? Made dari Singaraja. 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 Orang tua bekerja sebagai Orang tua bekerja sebagai petani. petani. Ibu Ibu sebagai ibu rumah tangga, tapi kebetulan sudah almarhum, udah jadi dewe yang almarhum ya. Almarhum. Untuk diketahui, teman diskusi saya hari ini adalah anak muda yang kesehariannya selalu berinovasi, memiliki kreativitas, dan tidak pernah berhenti untuk berkarya. Tidak seperti pandangan-pandangan anak-anak muda yang dikatakan Gen Z adalah generasi yang membosankan, atau Gen Z adalah generasi-generasi yang cepat putus asa. Akan tetapi seperti apa perjalanannya Made, Iya. kita coba dengar untuk kita bisa berbagi deh. Yes, siapa? Kalau panggilnya siapa deh? Made Ade. Made Made Ade. Ade biasanya dipanggil. Made Ade sendiri pendidikan terakhir sebagai D1 Pak, D1 pariwisata. Karena Made emang cita-cita dari SMP kerja ke kapal pesiar. Dari SMP udah punya cita-cita buat kerja keliling dunia. Makanya Made ambil D1 agar cepat ke kapal pesiar. Seperti itu. terus akhirnya ke kapal pesiar. Akhirnya ke kapal pesiar di umur 19 tahun. Umur 19 tahun Made udah kerja ke kapal pesiar. Karena itu emang udah target, Made udah mentargetkan diri agar cepat-cepat ke luar negeri. Karena menurut Made usia muda itu adalah dimana usianya untuk Made bekerja, terus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi di saat usia matang, usia 30-an, Made sudah punya bekal, tidak hanya bekal materi tapi sudah bekal pengalaman dan juga skill dan knowledge kalau menurut Made. Gitu. Jadi umur 19 Made udah berangkat ke kapal pesiar. pikiran dari mana deh? Umur 19 sudah bekerja di kapal pesiar. Apakah karena lingkungan rumah, sekolah, sehingga Made memiliki keberanian untuk bekerja di kapal pesiar? Nah, sebenarnya kalau dari lingkungan rumah itu kayaknya tidak ada yang mempengaruhi, Pak. Tidak ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah ketika Made sering menonton video-video YouTube, menonton kisah-kisah sukses orang-orang yang loh kok dia umurnya 25 udah punya ini itu, dia umurnya 25 udah bisa sukses, udah bisa beli apa yang dia mau dengan hasil keringat dia sendiri. Nah, Made berpikir apa cara tercepat untuk mencari modal, uang, bekerja. Kalau bekerja di Bali, asanange, kalau menurut Made susah untuk mencari modal untuk membuka usaha. Jadi Made berpikir untuk langsung kerja ke kapal pesiar di umur yang muda, karena dengan mengambil start yang lebih duluan, pasti nanti Made akan mendapatkan modal lebih cepat dan ingin juga belajar membuka usaha di saat nanti Made masih usia muda juga tentunya gitu. Sekarang umur berapa deh? 22. Berarti ke kapal pesiar naik berapa kali udah? Baru harusnya 3 kali, tapi baru terhitung 2 kali karena waktu itu Made sempat mengundur keberangkatan selama 9 bulan. Made nggak berangkat kerja ke kapal pesiar karena harus merawat ibu yang sakit kanker. Gitu. Jadi setelah berangkat di kontrak pertama,
Made mendengar kabar mama sakit, ibu Made sakit, tapi nggak tahu karena kalau sakitnya itu kanker. Jadi untung Made waktu itu udah mau finish kontrak, akhirnya Made pulang. Setelah udah di rumah itulah baru tahu Pak, ternyata ibu sakit kanker serviks stadium 3 dan memang udah kata dokter memang udah parah dan susah untuk diobati. Tapi Made masih berjuang waktu itu, Made masih optimis kalau ibu saya pasti sembuh. Made optimis tuh. Makanya Made udah nggak mikirin uang, udah nggak mikirin apapun ke kapal pesiar. Made buang masa depan Made untuk merawat ibu Made tercinta. Made merawat ibu lah 9 bulan Pak. Setelah Made rawat ibu 9 bulan, itu rasanya udah mendingan punya hutang 1 triliun daripada harus ibu Made sakit seperti itu. Itulah kenapa Made berpikir sebenarnya sesuatu yang paling berharga itu adalah kesehatan. Karena ketika kita sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan itulah yang paling mahal. Kita iri melihat orang sehat. Saat ibu Made sakit dan akhirnya meninggal selama Made rawat 9 bulan, karena Made sendiri di rumah, karena dari kecil hidup sama ibu, makanya Made memilih untuk berangkat lagi melanjutkan kontrak Made ke kapal pesiar sampai akhirnya Made pulang sekarang. Seperti itu. 9 bulan Merawat ibu. Merawat ibu. Di rumah sakit mana deh? Sanglah sini Pak. Denpasar. Denpasar Sanglah. Ibu 9 bulan ada di rumah sakit. Itu bolak-balik Pak. Kadang rujuk lagi ke rumah, kadang kemoterapi, itu bolak-balik. Kadang rumah sakit, kadang Made di kos di sini di area Denpasar ini ngekosnya aja itu udah loncat-loncat. Karena uang habis, uang dari kapal pesiar Made semua gelontorkan untuk biaya pengobatan, biaya semua untuk menginap di kos. Soalnya kan Made dari Singaraja. Jadi ngekos untuk rumah sakit tuh biar dekat sama rumah sakit. Wow, itu kadang di rumah sakit, tapi keseringan di rumah sakit sih selama 9 bulan itu. Made dari kecil hidup bersama ibu. Hidup bersama ibu dari SD kelas 3 lah. Tanpa bapak. Ya, Tanpa bapak. jarang lah sama bapak, jarang. Jarang sama bapak. Jarang sama bapak. 9 bulan merawat ibu deh. Iya. Apa ya kesan yang didapatkan di situ? Kesan yang Made dapatkan setelah ibu sakit dan ibu meninggal, di sana baru Made yakin akan adanya kematian, Pak. Sebelum ibu sakit, itu dunia terasa baik-baik aja. Apapun masalah Made, apapun masalah saya, maupun saya nggak punya uang, maupun saya ada masalah sama temen, ketika ibu masih sehat, dunia baik-baik saja. Tapi ketika ibu sudah sakit, apalagi ibu sampai meninggal dunia, di sanalah Made percaya akan adanya kematian dan hidup ya hanya sementara. Made untuk sekarang, Made yakin bahwa apa yang Made dapatkan sekarang, pencapaian saya sekarang, itu berkat dari apa yang saya lakukan ketika saya merawat ibu saya selama 9 bulan. Saya tidak pernah melawan ibu saya berbakti kepada ibu saya ingin selalu membuat bangga ibu saya. Karena dari sekolah, karena dari bangku sekolah, Made selalu berusaha untuk membuat ibu bangga. Jadi karena saya tahu dia melahirkan saya berkorban nyawa. Dan saya berusaha sekuat jiwa untuk membuat dia bangga. Walaupun juga sekarang ibu sudah di surga, Made juga tetap ingin berkarya, ingin bekerja di hal-hal yang positif tentunya untuk menginspirasi anak-anak muda khususnya di Bali dan di seluruh Indonesia, agar nantinya perjalanan Made yang sudah Made dokumentasikan di TikTok dari awal Made pamit waktu ibu sudah meninggal, semua Made dokumentasikan di TikTok agar bisa menjadi inspirasi. Mungkin banyak orang yang bilang, kamu lebay, kamu menjual kesedihan, kamu di kontenmu sering menyertakan ibumu yang sudah meninggal, kamu itu menjual kesedihan. Banyak yang berpikir seperti itu, banyak yang menghujat Made seperti itu, Pak. But di mindset saya, jikalau saya membuat konten di sosial media hanya dengan kesedihan, orang akan bosan dan tidak akan bertahan lama. Di sanalah Made mengembangkan bakat-bakat Made yang memang dari dulu Made sudah melatihnya, seperti menciptakan lagu, membuat konten, membuat hal-hal yang menarik, membuat hal-hal yang lucu. Terus juga Made mulai juga merujuk ke bisnis. Sampai akhirnya
Sampai saat ini Made Astungkara bertahan, dikenal sama orang tidak hanya dengan kesedihan Made yang emang Made ingin menginspirasi anak muda. Udah, simpel aja biar anak muda itu ingat kepada ibunya. Udah. Apa arti seorang ibu buat Made? Segalanya. 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 Ibu itu segalanya buat Made. Gak ada hal lain selain ibu. Gak ada. Semoga ibu dapat Astungkara. tempatnya di sorga deh. Astungkara. 9 bulan merawat ibu, biaya dari keberangkatan pertama di kapal pesiar. Jadi waktu itu hutang masih jadinya. Hutang masih. Hutang masih. Akhirnya berangkat lagi Saya setelah berangkat. ibu Meninggal. almarhum. Yes. Made berangkat lagi Ya. dengan biaya Dengan biaya itu dibantu oleh kakek dari ibu Made, kakek bapak dari ibu. Bantu. Di Made minjem uangnya di sana, Astungkara dibantu oleh kakek. Jadi Astungkara sekarang udah bisa terlunaskan. dibantu dipinjamkan, Dibantu dipinjamkan. bukan diberikan. Bukan. Oke deh. Made di kapal pesiar umur 19 tahun. Iya. Umur 20 merawat ibu. Yes. Umur 21 berangkat lagi. Berangkat lagi. Apa yang didapatkan di kapal pesiar? Sebagai apa di sana? Made sebagai housekeeping, Mbak. Housekeeping ya bersih-bersih di sana karena di kapal pesiar kalau di kontrak-kontrak pertama, kedua itu memang kita harus merintis dari bawah sebelum kita ke jenjang berikutnya. Jadi di sana Made sebagai housekeeping biasanya membersihkan public area. Tidak bosan deh kerja di kapal itu? Bosan, Mbak. Bosan, tapi di sanalah tantangannya gimana cara Made untuk berkreasi. Makanya saat di kapal pesiar, cara mengatasi kebosanan saya adalah membuat konten, membuat lagu. Jadi dan juga bercengkrama sama teman-teman tentunya. Jadi untuk agar tidak bosan karena tidak dapat libur selama 8 bulan emang libur, full 8 bulan gak dapat libur. Jadi Made mengkondisikan hal itu agar tidak bosan ya buat konten dan buat lagu. Seperti itu. Sebagai housekeeping. Sebagai housekeeping Made di sana. Pekerjaan berarti setiap hari membersihkan kamar. Membersihkan kamar, membersihkan public area, membersihkan koridor, membersihkan elevator dan sebagainya. Umur Semade 21 tahun. Itu kan umur-umur party. Ya, Umur-umur bersenang-senang. Ya. Umur-umur pacaran. yes. Melewati itu apa? Tidak menjalankan. Made udah memilih dan udah berkomitmen untuk tidak memprioritaskan hal itu. Karena sering Made lihat kata-kata nih Pak ya. Karena Made sering dengar kata-kata di YouTube aja nih Pak. Jadi kalau ada kata-kata yang sedikit masuk ke hati Made ikuti kayak, kamu mau menikmati apa dulu? Kopi manis dulu, apa kopi pahit dulu? Kalau kamu mau menikmati kopi manis dulu, kopi pahitnya di belakangan. Nah, Made memilih untuk menikmati kopi pahit ini dulu. Made mau kerja dulu all out di usia muda untuk menikmati kopi pahit ini, menghabiskan kopi pahit ini. Astungkara Made yakin kopi manisnya belakangan Made akan minum. Jadi Made udah berkomitmen seperti itu. Apakah ini kan kadang-kadang dilema Ya. kadang-kadang dilema buat anak-anak muda nih. Apakah komitmen itu karena situasi yang memaksa Made untuk melakukan itu, apa karena memang motivasi dari dalam? Karena kadang-kadang anak muda yang situasinya lagi baik-baik saja, orang tuanya memfasilitasinya, memberikan segalanya atas masanya dia, Yes. dia melupakan, bahkan tidak mau bekerja dulu. Karena situasi. Itu yang pertama sih Pak. Karena situasi. Dan karena situasi itulah sehingga Made termotivasi. Karena jikalau kita Made kan posisinya broken home nih. Broken home sudah tidak punya siapa-siapa, mungkin ada saudara. Posisinya broken home itu ada dua kemungkinan kalau anak yang broken home dan tidak punya apa-apa. Istilahnya perintis lah. Seorang perintis itu dan broken home itu hanya ada kemungkinan gagal dan berhasil. Dia bakalan jadi berandalan atau kan jadi anak yang sukses.
Made memilih untuk berusaha menjadi anak yang sukses. Karena sudah pasti ketika kita menjadi anak yang berandalan, wah ini pantas dah, ini dia anaknya berandalan karena dia broken home. Orang tuanya nggak akur, udah nggak punya ibu, nggak ada yang ngurus. Makanya Made ingin menjadi contoh anak yang broken home. Si Made ini anaknya broken home, tapi dia mau berjuang, bekerja, ulet bekerja, berkarya. Made ingin menjadi contoh. Sesimpel itu aja sih. Pikiran Made ke sana. Sekarang anak-anak muda, bahkan saya sendiri, ada filosofi yang berkata out of the box. Yes. Keluar dari nuansa nyaman. Yes. Made ditempatkan pada situasi yang tidak nyaman. Ini adalah diskusi apakah kita bersyukur dalam situasi yang tidak nyaman atau kita menyesal. Ya, betul. Pada waktu kita bisa mengambil hikmah positifnya, seperti yang Made tadi komitmenkan, mau menjadi sukses dengan situasi yang tidak nyaman, berjuang untuk maju, atau mau menjadi berandalan. Betul. Itu adalah sebuah pilihan. Betul. Dan apapun pilihannya, itu berarti tergantung kepada personalnya. Betul. Kenapa banyak orang memilih menjadi berandalan deh? Dalam situasi seperti Made. Mungkin karena tidak ada contoh baik dalam kehidupannya. Tidak ada tauladan yang mengajarkan dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang dilihatnya hanya contoh-contoh yang negatif. Seperti bapaknya misalnya, dia suka judi, bapaknya suka minum, itu aja yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat hal-hal yang positif di luar sana. Seperti ada orang yang sukses dengan masalah-masalahnya, ada hal-hal yang positif yang masih bisa dia jalankan. Dia tidak melihat itu. Dia terlalu fokus ke masalah itu dan dia tidak mau keluar dari zona itu dan tidak ada contoh baik untuk dia tiru. Kalau menurut Made mungkin seperti itu. Siapa contoh baik menurut Made dalam kehidupan Made? Contoh baik dalam kehidupan Made itu mungkin ada beberapa kisah-kisah inspiratif yang Made ikuti. Seperti salah satunya itu ada, kalau Made sih lebih ke artis Pak. Made lebih ke mengikuti kehidupan artis biasanya. Ya. Itu Made mengikuti kehidupannya seperti Sule, ada Denny Caknan. Itu adalah orang-orang yang memang merintis dari nol. Dulunya dia bisa berjuang di dunia ini agar lebih baik. Jadi Made mengikuti kisah mereka dan ternyata mereka bisa loh. Memang benar-benar dari nol, sekarang bisa maju, bisa lebih baik. Jadi Made mengikuti ke hal sana. Jadi Made menggunakan waktu zaman-zamannya Made lagi tertekan karena berantemnya orang tua dan lain sebagainya. Made memilih untuk menonton suatu hal yang positif. Nah, jadi adalah pengalih suasana pikiran Made agar tidak terpacu ke sana dan jadinya Made mencontoh mereka menjadi sikapnya yang pemarah, tidak sabar dan lain sebagainya. Made tidak ingin mencontoh hal itu seperti itu. Tetap kepada sebuah situasi. Betul. Apapun situasi kita, hidup adalah sebuah pilihan. Betul. Wow. Waduh, tegang banget Pak ya. Hai. Deh, Ya, kalau di sini podcast memang agak serius. ya. Ini podcast pertama deh. Podcast pertama Pak. Ini pertama kali dalam hidup selama 22 tahun nih, podcast pertama nih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi. Ada Astungkara. manfaatnya buat Made, Astungkara. ada manfaat buat saya, Iya. dan bermanfaat buat yang menonton. Tuh. Di kapal pesiar deh. Apakah ada situasi yang membuat Made terkesan, pemikiran-pemikiran yang membuat Made bahwa melihat Bali atau melihat masa depan itu berbeda? Punya nggak? Gara-gara artinya pengaruh daripada bekerja di kapal pesiar. Ada. Kalau di kapal pesiar itu udah kebanyakan orang Bali Pak. Oh, Jadi kayak kerja di Kute jadi Made. Di kapal pesiar tuh walaupun jauh dari
dari Bali nih ya, jauh dari Indonesia, tapi rasanya kerja di Kuta, kerja di Legian itu sama rasanya kayak gitu karena udah Banyak dipenuhi orang Bali. ya. Banyak orang Bali, bahkan Made satu kamar sama teman Made satu desa. Kebetulan tuh. Dan pemikiran Made jadinya mungkin karena kondisi kita di Bali ini yang tanah Bali yang mungkin ya seperti gajinya kurang, ya kan belum stabil dengan pengeluaran dan pemasukan, makanya anak-anak Bali semuanya merantau. Yang Made tangkap itu sebenarnya ini berbahaya, Pak. Berbahaya jikalau mindset anak-anak muda Bali itu ingin bekerja lama, jangka lama di kapal pesiar. 10 tahun, 20 tahun gitu. Made ingin seharusnya itu harus anak muda itu soalnya kan banyak mungkin udah mereka jual nggak bisa dipungkiri Pak ya, orang-orang tua mereka mungkin udah jual tanah untuk mungkin apalah untuk sekolah dan lain sebagainya, tanahnya habis dan nggak punya apa-apa lagi malah punya hutang, akhirnya dia harus ke kapal pesiar. Itulah pilihannya. Dan jeleknya kalau kita di kapal pesiar itu terus terperangkap dengan gaji kapal pesiar dan kita nggak mau pulang lagi ke tanah kelahiran kita di Bali. Karena kalau di Bali kan ada menyambut beraya, lain sebagainya, rainan. Itu kan banyak banget kegiatan. Jadi kalau semua anak Bali bermindset untuk pergi ke kapal pesiar untuk jangka waktu yang lama, panjang itu bahaya. Siapa yang ngajak ganggu Bali? Gitu. Tapi kalau memang ingin ke kapal pesiar, kita harus punya target dan planning. Kalau Made sendiri targetnya maksimal udah 5 tahun untuk mengumpulkan modal untuk buka usaha di Bali. Itu target Made. Dan yang Made lihat juga di kapal pesiar, udah banyak. Dia orang tua-tua Pak, udah tua kayaknya dari Bali. Dia udah gitu dia. Udah kayak nggak bisa kerja, tapi masih berangkat ke kapal pesiar. Jadi istilahnya bisa-bisa meninggal di kapal pesiar itu karena banyak juga kejadian seperti itu. Banyak orang tua juga deh. Banyak orang tua. Jadi company itu tidak mempekerjakan mereka kalau mereka masih lolos medical, masih kesehatannya masih bagus, walaupun sudah tua, mereka bisa tetap kerja di kapal pesiar. Kecuali udah nggak cager sekali, tidak bisa bekerja sekali, baru akan diberhentikan, dipensiunkan dari kapal pesiar. Jadi banyak orang-orang yang sudah berumur di kapal pesiar. Dengan memiliki target dia sebagai anak muda di umur sekarang 22 tahun. Sehingga kenapa akhirnya memilih TikToker deh? Karena menurut Made di zaman sekarang Pak, 2024, udah mau 2025 Pak ya? Udah mau 2025. Personal branding itu sangat penting. Personal branding itu sangat penting untuk kita anak muda yang ingin berkreasi, yang ingin berkarya dan dikenal. Karena semua lini usaha menurut Made itu harus ke sosial media sekarang. Kalau nggak viral di sosial media, kita nggak bisa bersaing. Susah, bukannya nggak bisa, mungkin agak susah bersaing. Maka dari itulah Made membuat personal branding diri Made sebagai content creator dan public figure agar nanti bisa usaha-usaha Made itu langsung karena berjalan dengan lancar nantinya. Personal branding itu yang harus anak muda sekarang ketahui. Personal branding itu sangat penting untuk membuat usahanya lancar. Bahkan kalau udah personal branding kita bagus, mempunyai followers yang lumayan banyak, langsung karena beberapa hal itu bisa dimudahkan. Seperti Made saat ini, Made memiliki mulai beralih ke parfum, berbisnis parfum, langsung karena lancar di bisnis parfum, banyak yang mencoba parfum Made dan repeat order. Personal branding is very important for me di usia muda ini karena kreativitas dan karya kita jadi bisa tersalurkan seperti itu. Melalui media apa aja deh personal branding yang Made lakukan? Sementara ini masih TikTok. Dan YouTube. Oh, YouTube juga. YouTube Made baru sebulan Made YouTube saat merilis lagu pertama. Merilis lagu pertama Made. Lagu apa deh? Itu lagu tentang kisah percintaan anak muda. Itu Adis Kadi Rezeki judulnya. Jadi mengisahkan tentang rezeki itu nggak hanya duit, nggak hanya money, tapi sesosok pasangan, seorang pasangan yang menemani kita itu juga bagian dari rezeki. Maupun pasangan, orang tua dan keluarga itu juga rezeki, tidak hanya berbentuk materi gitu. Wow.
Sebentar deh. Rezeki bukan hanya sekedar Materi, uang, uang, tapi keluarga, pasangan. kok bisa berpikiran demikian deh? Namanya rezeki itu kan duit deh. Ya, Made berpikir kalau rezeki itu pasti bisa membuat kita bahagia. Teman juga rezeki. Teman juga rezeki. Karena ketika kita tidak punya uang, terus ada teman kita yang mampu memberikan kita mungkin bantuan, kita jadinya dapat rezeki. Jadi mereka juga sumber rezeki. Jadi menurut Made, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita ceria, itu sudah termasuk rezeki yang harus kita syukuri. Itu kalau menurut Made. Nggak tahu menurut, karena di lirik lagu Made itu seperti ini, Pak. Nah, bukan nadi sekadi rezeki, ya dia sing berbentuk materi. Nelponin nadi sebilang wahi, ngai beli semangat makuli. Gitu. Ukuran kaya itu menurut Made apa? Karena rezeki itu kan kekayaan. Yes. Kalau kaya itu menurut Made, Ukuran kaya menurut Made itu ketika, kalau menurut Made Pak ya, tidak punya hutang dan hidup bahagia, berguna untuk orang lain, itu sudah kaya menurut Made. Tidak menyusahkan. Seperti ada Made dengar kata-katanya Pak Prabowo kayak ini, Pak. Kalau kamu tidak bisa membantu 10 orang, mungkin kamu bisa bantu 1 orang, kan gitu. Kalau kamu tidak bisa bantu 1 orang, bantu diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa bantu diri kamu sendiri, minimal tidak menyusahkan orang lain. wow. Nah, ketika kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain, berarti kita udah sukses dan bisa berguna lah untuk kehidupan kita, seperti itu. Karena rezeki itu adalah kawan, Ya. rezeki itu adalah Keluarga. rezeki itu adalah pasangan. Berarti kekayaan itu juga kawan, Ya, pasangan, yes, betul sekali. semuanya. Semuanya tergantung kita menganggapnya apa, karena setiap orang itu memiliki mindset beda-beda kan, Pak. Nah, namun jika mindset kita diarahkan ke hal yang positif seperti Made misalnya menganggap keluarga itu adalah rezeki, jika itu positif, why not? Kita bisa menganggapnya ke hal positif. Terus kenapa ada orang bermusuhan deh? Nah, karena sifat Kalau memang teman itu dianggap sebagai rezeki, teman itu dianggap sebagai, kan orang Bali sering berkata, liunglah nyame, Ya. liunglah timpal, Yes. kaya teman, kaya nyame ya. Nah sekarang kenapa banyak orang bermusuhan juga deh? kalau untuk di Bali, nggak di Bali aja, di semua kalangan ya. Kalau menurut Made, teman itu adalah bisa jodoh-jodohan juga, Pak. Jadi Made, kalau menurut Made nggak perlu punya banyak teman, tapi nggak berkualitas. Temannya sedikit aja, tapi berkualitas. Berteman sama yang lain itu seadanya aja, seformalnya, senormalnya aja. Jadi karena kita nggak bisa menerka atau menebak pemikiran orang lain kepada kita, karena sifat iri hati itu pasti ada. Ketika sukses kita pasti ada yang ingin menjatuhkan, walaupun teman sendiri. Jangankan teman sendiri, tapi keluarga juga ada. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Yang penting dalam diri kita, dalam diri Made, itu menganggapnya positif. Jadi berpikiran positif aja. Saya menganggap kamu rezeki lah kalau kamu mau berteman sama saya. Ataupun ke keluarga, saya menganggap bibi saya atau om saya ini adalah rezeki. Saya anggap dia keluarga. Saya berpikir positif terus kepada Anda. Tapi kalau Anda berpikir negatif ke saya dan ingin menjatuhkan saya, karma akan berbalik kepada Anda. Itu saja yang Made pikirkan. Karena menurut Made, kita berbuat hal yang baik aja masih ada rintangan hidup kita, Pak. Apalagi kita berbuat hal yang buruk, pasti berlipat ganda tuh tantangan hidup yang akan kita lalui. Itulah karma deh. Karma. Made percaya sama karma sih. Kalau
anak muda menyadari deh Yes. bahwa teman itu adalah rezeki, kawan itu adalah rezeki, keluarga, pasangan, semuanya adalah rezeki. Mungkin mereka nggak ada bermusuhan deh, Betul. karena kan semua orang dari bangun tidur mencari rezeki. Betul. Tapi ternyata rezeki itu bukan uang aja. Betul. Rezeki bukan uang saja. Wow. Main TikTok udah berapa lama deh? Udah lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Baru dong. Baru Pak. Itu Made mulai dari follower 1000. Nah waktu itu Made viral karena waktu mama meninggal. Setelah mama ngaben, ibu ngaben, 3 harinya lagi Made ke kapal pesiar. Nah setelah itu Made izin ke Merajepati. Karena mama belum masih mungkin sana. Made izin ke mama. Made ingin berangkat, Made videokan karena emang niatnya itu niatnya nggak nyari viral nggak Pak, nggak mencari viral karena Made ingin memvideokan. Made izin ke mama walaupun nggak ada visinya dia, tapi Made ingin izin, Made dokumentasikan. Made upload di TikTok setahun silam, ternyata viral sampai sekarang 3 juta penonton atau berapa, Wow. viral di TikTok. Dan Made berpikir, oke mungkin ini keviralan ini mungkin adalah jalan dari mama yang sudah tiada. Karena Made berpikir, saya punya bakat, saya punya kreativitas yang cukup, saya ingin berkembang di TikTok. Jadi Made lanjutkan setelah itu di kapal pesiar dari follower 1000. Dalam 8 bulan di kapal pesiar Made tidak pernah skip buat video, sehari pun nggak pernah skip buat video. Selama 8 bulan. Selama 8 bahkan sampai detik ini. Setiap Setahun, hari setiap hari 2 sampai 5 video. 2 sampai 5 5 video. video. Berarti bisa menghasilkan dari TikTok deh. Astungkare Pak. Menghasilkannya dari gift, dari waktu kita live, dan dari parfum, dari live parfum, dan juga endorse. Oh, ada endorse. Ada juga. endorse juga. Beberapa. Tapi kalau menurut Made, waktu itu Made nggak berpikir ke penghasilan, Pak. Made berpikirnya ke engagement aja. Personal branding. Personal branding aja. Jadi ketika kita sudah dikenal, nanti kita mau beralih ke platform manapun, Astungkare makin mudah. Ke YouTube, seperti ke YouTube, Astungkare Made makin mudah ke YouTube saat Made mengeluarkan lagu pertama, seperti itu. Jadi nggak pernah skip tuh buat video selama setahun sampai detik ini. Tidak bosan deh. Bosan. Ya tapi namanya manusia pasti bosan Pak ya, apalagi kadang saya ngapain sih gitu berpikir Made, saya ngapain sih kok terus buat video. Tapi kalau dipikir-pikir, karena konsisten inilah saya berada di titik ini. Dari follower 1000 sampai sekarang Astungkare hampir 150.000 follower. Hal konsisten ini yang saya jalani yang membuat saya di titik ini. Kalau sekarang saya jenuh dan saya stop, berarti percuma semua itu. Jadi Made terus berpikir untuk pokoknya setiap hari harus ada video terupload. Apa yang mau dicapai di TikTok deh? Yang Made mau capai adalah ketika Made sudah bermanfaat bagi generasi muda. Ketika ada yang nonton TikTok Made, wah Made anak muda nih, terus ada anak muda yang nonton, si Made aja kayak gini dia kerja, kayak gini dia berkarya. Masa saya cuma scroll TikTok terus nggak berkembang sih? Saya ingin membangkitkan semangat anak-anak muda. Ketika nanti anak-anak muda ini ketemu sama Made di jalan, udah banyak itu, beli Made, saya nonton TikTok Made dan saya terinspirasi dari Made. Di situ, disitulah kebanggaan Made sebagai konten kreator. Bermanfaat bagi anak muda. Tapi berdampak menjadi menghasilkan. Jadi saya diuntungkan, orang lain juga termotivasi. Jadi simbiosis mutualisme dengan perjuangan ini, seperti itu. Anak-anak muda kadang-kadang bingung deh. Yes. Untuk memulai sebuah video. Betul. Kasih tip deh. Karena dia selama 8 bulan 1 hari pun tidak pernah bolong, Yes. tidak buat video. Yes. Bahkan sehari bisa 2 video. 2 sampai 5 video. Sedangkan orang deh memulai buat video aja bingung. Video Yes. apa ya? Ada tip deh. Oke, tips dari Made untuk di saat ini, apalagi masyarakat kita, mereka tidak terlalu yang suka edit-editan, yang terlalu profesional banget,
tapi tidak ada inti di dalamnya. Anak-anak sekarang atau masyarakat sekarang itu lebih suka yang natural. Jadi untuk para pemuda, anak muda yang mau mulai membuat konten dimanapun itu, kalian harus memikirkan dari awal personal branding apa yang akan kalian keluarkan. Misalkan nggak sesuai kehidupan kalian nih, kalian membuat karakter kalian sebagai orang yang yang cadel, membuat karakter kalian yang nangis terus kayak Fajar Sad Boy itu kan dia karakternya nangis terus, galau terus. Terus ada yang kayak Beli Jam Tattoo dia personal brandingnya dia marah-marah terus, marah-marah terus ngopak-ngopak. Itu adalah personal branding. Jadi personal branding yang harus kalian tentukan pertama. Setelah itu baru eksekusinya. Dari segi kameranya dan dari segi konsep videonya itu harus kalian pikirkan semuanya. Dan yang paling pertama harus konsisten dulu minimal sebulan lah. Konsisten. Sebulan dulu. Sebulan konsisten setiap hari, jangan skip buat video 2-3 video. Kembangkan isi pikiran kalian, kekreatifan kalian. Post di sosial media manapun selama 1 bulan nonstop. Kalau nggak ada perkembangan akun kalian, nggak ada perkembangan, mungkin ada yang salah. Kalau sudah ada perkembangan, mungkin dalam 100 video nggak mungkin 1 video pun nggak ada yang naik. Pasti ada. Jadi konsisten. Menurut Made, kenapa ada orang yang konsisten dan kenapa ada orang yang tidak konsisten? Nah, itu kembali ke mindset masing-masing, Pak. Orang yang terus konsisten, mereka percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil dan mereka tidak pantang menyerah. Kalau belum berhasil, dia tidak menyerah. Gagal, bangkit lagi. Made mulai ngonten itu dari SMP. Oh, katanya baru 1 tahun. Baru 1 tahun ngonten di TikTok. Pure, yang nggak pernah bolong. Kalau dari SMP, nah itu Made nggak konsisten tuh. Dari SMP ngonten di Instagram biasanya, buat sketsa kayak itu. Tapi gagal terus, gagal. Dan Made belajar dari TikTok itu udah banyak banget. Cara gimana sih agar video kita disebarluaskan di TikTok. Made mulai belajar tuh. Seperti yang Made dari tadi bilang, mulai menentukan personal branding apa yang akan saya pilih, karya apa yang akan saya luncurkan di video-video saya. Poin-poin dari video ini harus apa aja, gimana cara mengemasnya. Banyak hal lah yang mau dipelajari agar video ini rame, video ini berguna, bermanfaat, dan positif. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang mudah menyerah, nih misal sebulan dia udah fokus ngonten, habis itu gagal dan stop, ya gagal. Mereka nggak akan menemukan hasilnya. Konsisten itu sih yang paling penting menurut Made. Konsisten ya. Konsisten. Apa hambatan dari Made? Tantangan. Tatkala rasa bosan atau tidak konsisten itu datang deh. Tantangannya itu, kalau Made kadang nangis, Pak. Kadang nangis ketika udah bosan, jenuh, apalagi udah nggak ada ibu. Mulai berpikir seperti kenapa sih di saat udah seperti ini, Made sudah dikenal, karyanya sudah tersebar luas, kenapa ibu nggak ada? Itu aja sih yang menjadi hambatan pikiran Made, sehingga Made bersedih. Tapi itu nggak menjelang lama, itu hanya sebentar aja. Setelah itu Made baca komen yang positif lagi. Wah, dengan video Made saya menjadi semangat berangkat ke kapal. Wah, dengan video Made saya jadi termotivasi untuk terus bekerja di usia muda. Itu yang membuat Made senang lagi dan bangkit lagi dah semangatnya, lanjut lagi, hajar lagi gitu. Hambatan tatkala ingat sama ibu. Iya. Banyak anak-anak muda punya ibu tapi tidak diperhatikan deh. Yes, betul. Ada pesan deh. Gini ya untuk anak-anak muda ya di sana ya, di luar sana ya. Dia juga muda ya. Iya. Oh iya ya. Ya, untuk anak-anak muda seperti Made, doa ibu itu paling ajaib, Pak. Restu ibu itu paling ajaib. Buat anak-anak kalian semua, minimal kalau keluar rumah, salim lah. Salim, izin sama orang tua. Jangan ngelawan. Kalau nggak salim, minimal nggak ngelawan. Karena doa ibu tuh Made yakin ajaib sekali, Pak. Waktu itu ada permasalahan, Made ada beberapa problem
Jadinya karena Made target berangkat di umur 19 tahun, tapi ada aja problem di dalam keberangkatan itu. Tapi Made terus minta doa restu ke ibu. Made terus cuci kaki ibu. Dan mama sudah mulai mengatakan, ibu sudah mulai mengatakan, mama restui kamu berangkat. Kalau kamu memang mau berangkat, berangkat. Made cuci kaki ibu. Made cuci kaki ibu. Siapa yang nyuruh? Ya kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Dan astungkare besoknya langsung keajaiban terjadi. Made langsung dapat surat kerja, langsung berangkat 2 minggu setelah itu. Dan dari SD pun Made salim sebelum berangkat ke sekolah. Made ikut-ikut perlombaan. Setiap ada perlombaan sekolah, Made selalu ikut mewakili provinsi, mewakili sekolah. Astungkare dikasih juara, dikasih kemenangan. Ya karena doa restu ibu Made percaya. Selain dari usaha kita sendiri. Jadi, kalau untuk kalian nih yang merasa, loh kok hidup saya gini-gini aja, loh kok hidup saya nggak ada hal positif yang datang ke hidup saya. Mungkin kalian kurang restu dari orang tua. Mungkin itu kepercayaan Made. Seperti itu. Restu ibu. Restu ibu itu luar biasa banget restu ibu. Kapal pesiar, TikToker, endorse, bikin video tiap hari, dan membuat usaha parfum. Dan juga bernyanyi di YouTube. Bernyanyi di YouTube. Pencipta lagu juga. Pencipta lagu juga. Wow. Itu parfum apa aja deh? Ini parfum ada 4 varian Pak Made. Karena banyak banget. Ini parfumnya. Nih. Itu buat cewek. Ini buat cewek 2. Ada Sunny Night sama Angel Baby. Terus ada Island Rush sama Gentle Love. Ini untuk cowok Pak. Nah karena banyak banget orang-orang yang kan setelah Made pulang dari kapal pesiar, Made gagapin dong, bawain dong saya parfum dari luar negeri. Gimana sih? Made berpikir nih. Karena Made emang dari dulu, dari kontrak pertama sudah berpikir usaha apakah yang akan saya buat setelah datang dari kapal pesiar. Made berpikir ingin membuat parfum dengan aroma luar negeri tapi harga dalam negeri. Jadi Made survei lah semua bau-bau parfum di luar negeri waktu di kapal pesiar. Made survei dan Made mencoba mempelajari bibit-bibit parfum. Dan akhirnya Made bertemu dengan namanya Mbak Oge Intari. Dia adalah owner nenek moyang 69 yang mampu menjembatani dan memberikan jalan kepada Made untuk bekerja sama menciptakan parfum ini. Jadi parfum ini Made berkolaborasi dengan nenek moyang 69. Itu sudah adalah usaha boreh lulur yang sudah dikenal juga, sudah besar. Made dijembatani, diajarkan dan dibimbing untuk menciptakan parfum ini. Jadi 4 parfum ini astungkare udah laku puluhan ribu pieces. Wow. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Padahal sebelumnya tidak punya keahlian buat parfum. Dari itu semenjak tamat kuliah udah ada ketertarikan di dunia parfum. Udah ada ketertarikan karena Made berpikir usaha parfum usaha yang paling worth it untuk Made di usia muda, karena kayaknya gampang untuk mempromosikannya, apalagi kalau parfumnya bagus nanti pasti orangnya repeat order lagi. Terus barangnya juga nggak akan cepat basi. Itu 2 bulan laku ribuan botol. Yes. Berapaan harganya deh? 79 Pak satu. Sangat terjangkau, 79.000. Kalau parfum lokal kan semprot pagi, sore masih bau. Kalau ini? Seharian Pak. Seharian juga? Seharian. Dan yang karakternya itu adalah baunya berkarakter dia. Jadi baunya nggak pasaran. Coba yang laki deh. Ini bisa buat laki. Ini juga bisa buat laki. Oh enak. Ini baunya strong. Ini strong, gentle banget baunya. Itu bau buah pir. Enak. Jadi astungkare Ini dua-duanya laki. Dua-duanya laki. Ini cewek cowok bisa yang ini. Yang ini khusus untuk cewek. Ini khusus untuk cewek. Bapak lebih suka yang harum. Yang harum. Ini terlalu Strong. tapi enak. Tuh nanti kasih satu-satu. Siap. Laku ribuan botol. Yes. Dalam
dalam 2 bulan. Jualannya di mana deh? TikTok. TikTok. Live TikTok doang. Coba gimana caranya dia jualan di TikTok? Oke, Om Swastiastu semeton. Nah, Made di sini menjual parfum kualitas luar negeri dengan harga dalam negeri. Made ada 4 varian. 2 untuk cewek, 2 untuk cowok semeton. Ya, 2 untuk cewek apa aja beli Made? 2 untuk cewek ada Sandenet, ada Angel Baby. Sandenet ini baunya segar, ya. Jadi untuk kalian yang ngebau sipah, yang bau ketek, ya bisa langsung di check out parfum Made Niki semetonnya. Untuk cewek ini juga bisa untuk gift. Untuk gift karena kotaknya di Made bikin minimalis dan juga eksotis ya sebetulnya. Jadi gift buat pacar kalian bisa nih. Sayang, aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa sayang? Parfum dari Beli Made Ade. Wih, nanti pacaran langsung pakai langsung melekat dah. Ini 2 untuk cewek. Sandenet sama Angel Baby. 2 untuk cowok yang mana Beli Made? 2 untuk cowok Island Rush dan juga Gentle Love. Gentle Love sesuai namanya gentle. Untuk cowok-cowok maskulin cocok banget nih Gentle Love nih sebetulnya. Island Rush ini yang suka bau-bau creamy, ini ada bau coconut creamnya Pak. Ada bau coconut creamnya, cocok banget untuk cowok ini. Jadi baunya tahan 6-8 jam bahkan seharian. Enggak kuning di baju putih. Pokoknya recommended banget untuk kalian yang ingin nyoba parfum kualitas luar negeri dengan harga dalam negeri. Biasanya ada kayak teng cuma teng gitu biasanya. Itu Pak hitung kurang lebih 1 menit tuh deh. Oh gitu ya. Wow. Gitu biasanya Pak. Itu punya speak kayak begitu latihan apa memang belajar? Kayaknya kalau orang-orang bilang sih karena di bibir nih ada tai lalat Pak. Kan dari SD Made emang udah pengennya show, pengennya dilihat sama orang banyak. Dari kecil emang kayak ikut perlombaan, kayak lomba debat, lomba membaca berita, lomba MC, lomba ikut lomba-lomba gitu dah. Orang yang suka menjiwai sesuatu Yes. yang dia lakukan dan orang yang merasakan apapun yang dia lakukan itu biasanya orangnya lebay deh. Yes. Biasanya orang yang lebay. Biasanya dia lebih cepat marah, lebih Yes. cepat sedih, baper. Betul. Betul deh. Betul. Makanya Made baper Pak. Kalau ada orang-orang yang bilang lebay kamu, baper dah. dihujat nih di sosial media. Saya baper dah. Tapi saya berpikir Raffi Ahmad, Sule, dia lebay tuh di sosial media, tapi dia sukses. Karena lebay kita itu hanya di depan kamera. Oh, kalau di belakang kamera mah dia cowok yang cool dan maskulin Pak. Gue langsung kayak kalau ada cewek lewat nih, hai, udah gitu aja. Kalau udah depan kamera, halo semeton semuanya gitu. Jadi kan beda gitu. Acting. Jadi kalau prinsip Made kalau udah di depan kamera, posisinya ingin menghibur, rasa malu sudah Made taruh di pelangkiran. Rasa malu udah Made singkirkan lah. Asalkan itu nggak merugikan orang lain. Bagaimana caranya deh menyingkirkan rasa malu? Perlu kebiasaan? Perlu kebiasaan. Apa punya trik tersendiri? Kan kadang-kadang orang grogi. Ya. Itu perlu kebiasaan. Terus harus ada motivasinya Pak. Motivasi yang jelas. Apa nih motivasi kamu membuat karakter ini di sosial media? Motivasi saya ingin saya dikenal lebih banyak orang dan ingin ini. Makanya Made bisa plong di depan kamera tuh plong bla 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 bla. Kalau anak muda yang itulah, kalau dibilang penyakit gimana ya? Anak muda sekarang tuh kadang malu-malu Pak. Tanpa mereka sadari, public speaking, cara berbicara yang lugas, yang baik dan benar, yang menarik. Semua orang mungkin bisa berbicara yang baik dan benar, tapi tidak semua orang bisa berbicara dengan menarik dan diperhatikan sama orang lain. Itu. Jadi menurut Made penting banget anak-anak muda sekarang itu untuk bicara atau belajar public speaking yang menarik. Kenapa orang tidak mau terbiasa atas melakukan sesuatu yang baru deh? Karena dia tidak mau mempermalukan dirinya dia. Yes, betul. Padahal rasa malu itu adalah suplemen kita Betul. untuk kita menjadi lebih baik. Betul itu Pak. Hal-hal yang baru pasti memalukan. Betul. Nyanyi memalukan. Memalukan. Jualan kayak tadi Memalukan. Awal-awalnya memalukan. bicara public speaking awal-awalnya Malu. tapi lama-lama Enjoy. ketagihan. Tagihan. Makanya
Rasa malu itu saya rasa harus kita nikmati. Betul. Apa kedepannya deh yang mau dilakukan? Kedepannya Made ingin terus membuat konten. Made ingin terus membuat hal-hal positif di konten Made. Made ingin mengembangkan usaha parfum ini. Mungkin Made akan berangkat sekali lagi untuk mencari tambahan modal dan akan memperbesar usaha Made di Bali, dan ingin tentunya ingin menjadi konten kreator dan juga mengembangkan channel YouTube Made sebagai penyanyi, walaupun suara Made pas-pasan nih kepanggil. Tapi cita-cita Made, salah satu cita-citanya juga ingin jadi penyanyi yang dikenal dan pencipta lagu yang dikenal di Bali lah minimal. Wow. Kalau mau cari partner, Boleh Pak. Boleh banget. nanti sama anaknya Pak kenalin. Ya. Anaknya Pak perempuan. Mm-mm. Anak-anak sekarang deh, pendapatnya Made bagaimana nih? Anak-anak sekarang itu bekerja sebentar-sebentar bosan, berusaha sebentar-sebentar menyerah. Ya. Karena apa? Karena melihat hasil. Betul. Ya, betul. Oh, hasilnya tidak sesuai harapan, tidak sesuai mau. Pertanyaannya, apakah kemampuan anak-anak muda itu sudah memiliki kemampuan? Betul. Sehingga melihat ini hasil. Banyak sekarang bahkan menjadi pembahasan di Indonesia, bekerja sebentar, pindah lagi. Bekerja sebentar, pindah lagi. Apa pendapat Made? Kalau pendapat Made, ketika kita menekuni suatu hal, anak-anak muda yang cepat bosan ini, kalian tidak akan menemukan hasil apa-apa ketika kalian cepat bosan. Ketika kita mampu bertahan di pekerjaan kalian misalnya. Mungkin kalian bekerja, dimanapun kalian bekerja. Misal kalian konsisten bekerja sebagai housekeeping, hanya tukang sapu misalnya di hotel. Kalau kalian sebentar, sebulan 2 bulan sudah keluar, ya kalian tidak akan berkembang. Karena Made percaya, apapun yang kalian lakukan konsisten dengan jangka waktu yang panjang, kalian tekuni itu, kalian akan menjadi master di bidang itu. Ketika kalian menjadi master di bidang itu, ketika kalian sudah gizi, ini skillnya udah kalian pegang, ketika kalian menjalani ataupun meraup pengalaman selama kalian bekerja, skillnya udah dipegang, kalian ditaruh dimanapun kalian bisa makan. Kalau anak muda sekarang sebentar-sebentar udah bosan, sebentar udah bosan, ya itu hasil yang tidak konsisten, dan juga usaha tidak konsisten akan setara. Tidak akan mencapai Tidak akan mencapai itu, goalsnya tidak akan tercapai. Dan cara menghilangkan rasa bosan itu deh. Cara menghilangkan rasa bosan itu supaya adalah tetap konsisten. supaya tetap konsisten. Kalau Made sendiri itu Made fokus ke goals. Fokus ke goals, tanamkan di pikiran kalian, saya umur 30 pengen udah agak santai kerjanya. Impian. Saya umur 35 udah ingin punya ini, punya itu, punya usaha dan relax. Jadi yang paling berharga, karena menurut Made Pak, yang paling berharga itu adalah umur saya 20-an sampai 30 ini sangat berharga. Karena kalau di umur 30 saya mungkin baru menyadari umur 20-an ini berharga, pasti bakal menyesal. Lupa malah nggak di umur 20 saya kekeh bekerja, saya semangat bekerja. Sekarang umur segini saya harus bekerja, umur udah tua saya harus bekerja. Karena Made pernah punya Made pernah ngojek Pak. Pernah ngojek waktu di Denpasar sebelum ke kapal pesiar nih. Made ngojek. Terus duduklah sama ada kakek-kakek, dia ngojek juga. Sama-sama mesen nganter makanan nih. Dek, kamu umur berapa? Dia tanya kayak gitu. Saya umur 19. Itu baru mau berangkat ke kapal, umur 19. Wih, bagus, kamu umur segini udah mau kerja, merantau di sini. Kembangkan itu. Oh, Pak tinggal di mana? Saya tanya, Kak. Kok udah tua, Pak? Udah tua, udah renta. Dia nangis. Ngelihat saya, ngelihat Made, dia nangis. Loh, Pak, kenapa nangis? Saya nangis karena saya menyesal.
dulu di seumuran kamu, saya foya-foya. Saya nggak bekerja seperti kamu. Dulu seumuran kamu, saya nongkrong sama teman-teman nggak jelas, nggak fokus untuk mencari pundi-pundi rezeki. Sehingga sekarang saya umur segini, saya harus menafkahi diri saya sendiri pun saya susah. Di sana saya, berarti saya sudah di jalan benar. Saya harus terus bekerja. Saya harus memanfaatkan umur saya yang muda ini untuk bekerja. Jadi untuk bekerja, mencari ilmu, mencari inspirasi, mencari pengalaman. Udah. Dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, goals yang jelas ke depannya. Berada dalam sebuah situasi yang tidak baik-baik. Iya. Dalam situasi yang tidak baik-baik ada dua pilihan. Mau pilih menjadi berandalan Betul. atau mau pilih menjadi orang sukses. Betul. Dan tatkala berjalan memilih menjadi orang sukses, di situ perlu yang namanya kebaikan. Bakti kepada ibu adalah doa yang paling mujarab. Restu. Restu. Setelah mendapatkan restu, ada jalan di sana. Yes. Sehingga dalam menjalankan itu tidak terlepas dari rasa bosan. Rasa bosan itu perlu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Betul. Menciptakan lagu, bernyanyi, membuat konten kreatif video sehingga merangsang cara berpikir kita untuk berinovasi. Sehingga menimbulkan kata kunci konsisten. Yes. Konsisten itu tidak sesimpel diucapkan. Karena memulai sesuatu ternyata modal dasarnya adalah maulah kita untuk dipermalukan. Betul. Karena hal yang baru kita jalani pasti malu atau dipermalukan. Akan tetapi tatkala kita sudah terbiasa, Made berkata, hal yang kita konsisten dan terbiasa, maka kita akan menjadi profesionalisme di situ. Yes. Dan jangan lupa, apapun yang kita kerjakan saat ini, kita mesti memiliki tujuan yang jelas atau goal. Betul. D. Semoga usaha Farpumnya maju, Astungkare, Pak. dilancarkan di kapal pesiar, Astungkare. dan bermanfaat di personal branding. Astungkare. Sukses selalu, berbahagialah deh. Yes. Terima kasih. Terima kasih, Pak.